Bicara next level, kita tidak berbicara hanya dari satu aspek kehidupan, tapi kita berbicara seluruh aspek dalam kehidupan kita. Dan jangan puas ketika kita punya penghasilan berapa, 100 juta sebulan, oke, kualitas kita, level kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, itu semuanya. Ya karena banyak orang punya penghasilan yang sangat besar, tapi stres dalam rumah tangganya. Apa yang terjadi, bisnisnya pun nanti akan menjadi berantakan. Ya, artinya ketika kita berbicara next level, ini adalah berbicara seluruh aspek dalam kehidupannya. How kita lihat. Oke, kita lihat ini dulu. Gedein Pak. Dalam pikiran kita selalu terjadi peperangan. Boleh gedein lagi. Hanya ada dua, kita dikontrol pikiran atau pikiran mengontrol kita. Kita ingin next level, maka yang harus kita lakukan nomor satu adalah kemampuan kita bagaimana mengendalikan pikiran kita. Kita selalu diberi kesempatan. Ujian adalah kesempatan kita untuk menaikkan kualitas diri kita. Baik. Siapa? Kita siapa? Kita adalah master bagi pikiran kita. Ingat, bukan pikiran yang mengendalikan kita, tapi harus kita yang mengendalikan pikiran. Orang-orang yang stres, orang-orang yang kehilangan semangat, orang-orang yang cemas, orang yang tidak pede, itu pikiran yang mengendalikan dia. Ya, baik, next Kak. Nomor 1. Gimana caranya? Masih ingat? Lupa semua? Yang 10 orang, 100 orang? Apa nomor 1 naik? Think apa? Think differently. Apa itu? Jadi cara kita, karena kita tahu. Apa tadi? Pikiran. Boleh suaranya ada apa? Nggak ada? Oke. Kita tahu ada satu. Kalau dia tidak mengendalikan kita, maka kita mengendalikan dia. Tinggal mana? Berarti apa itu disebutnya? Think atau pikiran kita. Kalau kita masih sama yang kemarin, ini pola-pola kita kalau masih stres, masih galau, padahal udah sholat, udah puasa, udah segala macam, udah sedekahan, udah ikut kelas motivasi, tapi masih sama yang kemarin, berarti ada yang salah. Salahnya ada di mana? Adanya di pikiran, berarti belum ada yang berubah. Maka yang harus dilakukan pertama adalah think differently. Apa itu? Harus berbeda. Kalau sama, katanya Anderson tadi apa? Kamu akan bayar dengan harga yang sama. Berarti yang sama. Tapi kita udah begini, berarti masih sama. Kalau kita masih sama, nggak akan ada perubahan. Berarti masih sama. Polanya kita, perasaan udah berubah. Masih sama nggak stres? Masih. Berarti ada yang sama. Karena pikiran itu dahsyatnya luar biasa. Oke, kita lihat.
pikiran yang berbeda. Ternyata pada tahun 1900 apa ya? Steve Jobs ternyata melakukan ini. Apa dia bilang? Apple ternyata ikonnya adalah think different. 1991 kalau nggak salah. Oke, ada yang mau baca? Kampanye ini bukan hanya sudah promosi produk, tapi sebuah kenyataan yang mendorong untuk orang berpikir keluar batasan dan norma yang ada. Oke, berpikirnya udah harus luar batasan, udah nggak boleh yang sama. Kalau di luar sana orang bilangnya gini, out of the box, gitu ya. Berpikirnya harus diusaha, ininya sama. Orang sering berbicara out of the box itu dari cara. Betul, caranya bukan out of the box. Yang pertama adalah pikiran, bukan cara. Orang caranya masih cara loncat, pakai loncatnya 2 kali, pikirannya masih sama, dia nggak akan menghasilkan sesuatu yang berubah. Ya, nah katanya Steve Jobs ini ikonnya dia bukan sekedar promosi, tapi dia lagi mengajak orang untuk berpikir di luar batasan dan norma yang ada. Dan ternyata ini kampanye yang berhasil. Ini juga baru ngelihat sih, oh Steve Jobs gitu ya. Saya juga baru tahu bahwa Steve Jobs itu melakukan kampanye karena Steve Jobs-nya itu sudah tidak ada. Jadi ketika kemarin Ibu Dewi saya mengisi di Kowe, materi ini nggak ada ya? Materi mengenai Steve Jobs nggak ada, karena saya juga baru tahu. Oh gitu, ketika saya pengen tahu siapa sih orang di luar sana yang berbicara mengenai think different, ternyata saya ketemu ini. Ya, oke, baik, next. Nah, kalau kita berbicara think different, Steve Jobs beda. Tadi Ibu Sarah sudah mengatakan, apa kemarin katanya Bunda Reni? Ketika dia berbicara sesuatu yang berbeda, ini ada sebuah pelajaran. Siapa di sini yang non Muslim ada? Non Muslim? Bapak pernah mendengar ada perang namanya perang Badar? Nggak pernah ya Pak? Jadi pernah ada sebuah perang. Kalau yang lain, kalau yang Muslim pasti pernah dengar semua ya. Perang Badar. Apa yang istimewa dari perang Badar? Jadi ada sebuah perang Pak 1400 tahun yang lalu. Kekuatannya ternyata seperti ini Pak. Next. Perbandingan kekuatan yang tidak ada taranya dalam sejarah. Kenapa? 300 bisa ngalahin 1000. Ya. Kalau logika harusnya gimana? Nggak mungkin. Dan tahukah Bapak dan Ibu 300 itu seperti apa? 300 itu adalah pasukan orang yang bukan orang yang pasukan Muslim pada waktu itu cuma punya peralatan seadanya. Ya mungkin ada yang bawa parang ya, kalau seadanya ya, mungkin ada yang bawa bambu runcing atau apapun namanya ya. Artinya bukan pasukan yang terlatih, dan mengalahkan 1000 dan harus berhadapan dengan 1000 orang yang pada waktu itu pasukan kavaleri lengkap dengan peralatannya dan terlatih. Ya gimana caranya bisa mengalah, gimana caranya mau ngadapin, kebayang nggak? Mental apa yang harus mereka miliki? Mereka mengandalkan peralatan nggak mungkin, mengandalkan teknik nggak mungkin, karena mereka bukan orang-orang yang terlatih secara perang. Peralatan enggak, modal juga tidak, tentu orang-orang itu jauh modal lebih kuat. Apa? Ternyata mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Inilah yang membuat kekuatan tidak ada taranya dalam sejarah perbandingan, dalam sejarah. Ini berlaku dulu sampai sekarang. Sampai akhir zaman ini akan berlalu ketika kita mempunyai think different. Kenapa? Karena yang dirubah nomor 1 pada waktu itu apa? Pola pikirnya. Bukan berbicara teknis, bukan keterampilan sama, pola pikirnya masih sama, dia akan menjadi lemah. Ya makanya kenapa sekarang pelatihan motivasi itu kuatnya minta ampun, lakunya minta ampun. Bukan kuat ya, laku ya. Harapannya apa? Merubah mindset, merubah semangat. Berapa lama? Ya berapa lama sih bisa bertahan gitu ya? Oke, baik. Apa yang dirubah? Kita lihat. Ternyata yang dirubah ini cara satu. Kebanyakan orang nih ya, gedebuk dulu baru minta tolong sama Allah, atau minta tolong sama Allah dulu baru gedebuk. Tolong sama Allah. Coba pikir. Ketika kita punya permasalahan nih, gedebuk. Aduh,
baru minta tolong. Iya. Atau kita minta tolong dulu di awal, baru kita gedebuk-gedebuk. Oke, berapa banyak yang pemikirannya seperti ibu? Kenyataannya di luar sana? Usaha dulu. Gedebuk dulu, itu kenyataannya. Kalau ibu berhasil seperti itu, Masya Allah, itu karunia dari Allah. Karena kenyataannya seseorang, dia akan memulai dengan usaha udah kecara, ya Allah, ya Allah. Baru dia melakukan. Setelah capek, setelah mati-matian, setelah usaha, ya. Kalau ibarat kata udah nggak ketemu jalan apa-apa, baru minta tolong sama Allah. Itu nggak yang terjadi di luar sana. Itulah yang terjadi. Ya. Padahal harusnya karena kalau kita dari ngeliat ini, usaha dulu apa nyerah dulu? Usaha dulu. Kebanyakan orang begitu, ibu jangan menyerah, ibu harus berusaha, kita bisa. Semakin seperti itu semakin lemah, dan itu riset. Bayangkan ketika kita mau bekerja keluar rumah, ayo semangat dulu. Pasti bisa. Padahal nyerah dulu. Ini nggak masuk logika. Inilah things differently. Inilah berpikir yang berbeda. Ketika semua orang memompa, kita mengapa? Kita menyerah. Lebih gampang mompa apa lebih gampang nyerah? Lebih gampang nyerah. Kenapa kita harus menyerah? Ya Allah, aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak ngerti apa-apa. La haula wala Quwwata illa billah. ya Allah. Nih yang namanya nyerah. Ketika kita bilang, ya Allah, kita kumpulkan semua kekuatan, kita sama-sama untuk bersemangat segala macam. Pada waktu itu riset mengatakan apa? Energinya akan menjadi rendah. Ini yang membuat letih. Bu, manusia itu harus usaha. Iya, betul. Menyerah adalah bagian dari usaha. Berapa banyak orang yang mengandalkan ikhtiar. Usaha yang kita lakukan nomor satu adalah apa? Menyerah. Katakan kepada Allah, ya Allah, aku gak bisa apa-apa. Aku gak punya apa-apa, aku gak mengerti apa-apa. Dan Engkaulah yang hebat, yang kuasa. Dan aku bergantung kepadamu, ya Allah. Dan tolonglah aku. Jiwa yang menyerah, tanggalkan tuh semua tuh kesombongan, kehebatan, koneksi, kepandaian kita berbicara. Ya kan, nama baik kita, famousnya kita. Tinggalin. Berapa banyak orang yang mengandalkan kemampuannya dia, bukan mengandalkan pertolongan Allah. Orang yang kayak gini akan capek. Ya, maka doa keluar rumah apa? Makanya doa keluar rumah tuh bilang bisa, apa bilang nggak bisa? Ternyata keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim tuh, ya Allah aku tawakal, aku nggak bisa apa-apa. Ternyata itu loh yang diajarin. Kita sebagai seorang ayah, ya Allah aku nggak bisa apa-apa. Anakku adalah milikmu, istriku adalah milikmu, maka keluargaku ya Allah, Engkaulah ya Allah yang bisa menolongku. Katakan di hadapan Tuhan kita, di hadapan Allah, aku nggak bisa apa-apa. Nyerah dari pertama, ya Allah semuanya akan milik Engkau. Tentu nanti di sini akan ada ujian. Lalu gimana? Karena kemarin setelah selesai data waktu di Kowe, Bunda ada satu pertanyaan saya. Ketika kita terjadi penolakan, apa yang harus kita lakukan? Nah itu jawabannya dia panjang lagi. Karena kita cuma punya waktu sebentar. Ya, di sini baru keluar. Belum ketika ada penolakan, paham maksudnya ya? Iya. Ya, itu training lagi. Tapi lumayan lah dapat di depan ya. Ketika kita berbicara ya, kami untuk berbicara begini, ini 2 hari baru timbul, baru bisa ngebenahin. Makanya orang ketika ikut pelatihan dia mengatakan apa? Saya seperti orang baru lahir. 20 tahun saya mencari jawaban atas pertanyaan. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun mencari jawaban atas hidup saya. Ternyata semuanya itu apa? Adanya dalam pikiran. Ya? Ini pulangnya besok. Kenapa? Pulangnya besok pada lanjut. Nggak pelatihan. Jadi kami makanya jadi nanti kalau Bapak dan Ibu merasa ini belum ada jawabannya, memang nggak mungkin dijawab dalam waktu yang singkat. Jadi kemarin ada seorang yang bertanya kepada saya, Bunda, saya cuma punya satu pertanyaan. Kita keluar udah. Terus kalau kita ditolak gimana? Sikapnya harus bagaimana? Gampang, apa? Terima. Gampang nggak ngomong gitu? Nggak mudah juga kan? Iya, betul. Bayangin, untuk bisa menerima aja kita butuh 2 hari. Dari jam 8 sampai jam 6 sore. Karena itulah kehidupan.
kehidupan kita itu hanya ada dua, kalau nggak diterima Tolak. udah begitu, kalau nggak gagal Hasil. udah, kalau berhasil gampang, nggak usah Happy. diomongin. Iya. Kalau gagal, Diterima. Betul. ilmu menerima keberhasilan gampang nggak? Gampang. Enggak juga, ternyata banyak orang yang dengan keberhasilan celaka, Sombong. betul? Iya. Bayang ya, betapa lemahnya kita ini sebagai manusia. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, udah stres hidup ini. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka nomor satu untuk naik level, apa yang harus kita lakukan? Usaha apa nyerah? Usaha apa menyerah? Usaha apa menyerah? Menyerah. Dan orang yang menyerah itu orang yang lemes apa orang yang semangat? Semangat. Nggak ada orang yang menyerah. Jadi menyerah itu beda sama give up ya. Beda sama putus asa. Kalau ada beda sama males, ingat ya, jangan modus. Aku menyerah kepada Allah maka aku tidak melakukan apa-apa. Itu namanya males. Paham? Orang yang menyerah, jiwanya akan hidup, akan semangat. Paham ya? Jadi orang yang menyerah, kalau ada orang yang jadi lemas, jadi nggak mau ngapa-ngapain, itu namanya bukan menyerah, itu namanya malas. Ya? Beda. Dengan pasrah diri. Oke, satu bab lagi, pasrah. Menyerah, kita pakai bahasa yang gampang Pak. Dengan menyerah, tawakal, bab lagi. Jadi ini singkat kita berbicara, ya. Oke, ini bahasa yang mungkin mudah-mudahan bisa diterima dengan bahasa yang sangat ringan. Kalau kita berbicara tawakal sudah beda lagi, ujungnya ke situ tapi sangat luas sekali. Kita berbicara pasrah, ujungnya ke situ tapi sangat luas sekali. Kita berbicara gampang aja ya, dalam waktu singkat. Apa ini? Menyerah. Ya Allah, apa bisa apa? Sebagai seorang ibu menyerahlah. Ya Allah, ketika di sini ada orang yang misalnya kita ada yang diuji dengan anak kita, ya Allah, aku menyerah kepadamu. Engkaulah ya Allah yang kuasa menggerakkan hatinya. Engkaulah yang kuasa menjaganya. Engkaulah yang kuasa membimbingnya. Enggak usah kita mati-matian. Anak saya ngeluarin otot, ya marah-marah untuk mendidik anak, mau bangun tidur nih, bapak dan ibu nih kalau bangun tidur anak ya, mengandalkan menyerah kepada Allah apa mengandalkan semua kekuatan mulut? Dua-duanya. Ya, bangun tidur, ibu belum ngomong aja bangun tidur udah capek bu, betul? Belum bangunin anak, aduh bangunin anak, kebayang bu hidup itu baru bangunin anak, belum yang lainnya. Ketika ibu bangunin, ya Allah, mau bangun anak, ya Allah, anakku adalah milik Engkau ya Allah, dan aku berserah kepadamu, ku titipkan dia ya Allah, mudahkan aku ya Allah untuk bisa mendidik anak. Bangun, ibu nggak akan capek. Dan itu terjadi. Apa yang terjadi? Berapa banyak di luar sana saya ini melatih bukan 100 atau 200 orang, sudah ribuan, mulai dari guru, kepala sekolah dan sebagainya. Bagaimana mereka berubah ketika gurunya itu berubah. Kemarin saya sudah cerita mengenai pendeta ya. Jadi salah satu peserta itu ada guru, tapi gurunya itu juga pendeta. Ketika dia memakai teori ini, dia latihan pada waktu itu hari Sabtu, hari Senin dia praktekin, hari Selasa dia ngasih tahu. Kenapa? Anak kelas 1 SD, muridnya dia nggak mau duduk, masih ada yang ingat cerita itu kemarin? Dia nggak mau duduk di kursi, jadi mulai dari masuk sekolah sampai sudah berbulan-bulan maunya duduknya sebelah guru dan nggak mau belajar, maunya duduk di guru, nggak belajar, diam. Sudahlah dimarahin, dibujuk, nggak mau. Ketika dia dapat teori ini, dia belajar pada waktu itu pelatihan kompetisi untuk guru-guru. Dia praktekin hari Senin, bapak dan ibu tahu anaknya itu minta, Pak Guru pengen duduk di sana dan belajar. Dia ceritanya itu di hari Selasa sampai nangis. Dia nangis. Buat dia ini ajaib. Bahkan dia belum melakukan apa-apa. Dia berkata, ya Allah, entah saya dengan bahasanya, tapi dia mengerti bahwa ada jiwa yang harus menyerah. Bayangkan, kekuatan menyerah itu sangat dahsyat. Jadi bukan kekuatan usaha itu bu cuma melangkah sedikit bu. Itu teori lagi ya. Baik, kita next lagi sekarang. Nah ini, ketika seseorang memiliki ini namanya David Hawkins melakukan riset selama 20 tahun tentang kesadaran manusia. Ini yang tadi saya katakan,
bahwa ketika seseorang kepengen banget, siapa di sini yang pengen punya penghasilan di atas 10 juta? Pengen? Pengen apa pengen banget? Pengen banget apa banget banget? Oke, Bapak langsung turun energinya. Enggak? Inilah think different. Dan ini riset. Ketika seseorang memiliki keinginan dengan hasrat ambisi, energinya akan semakin rendah. Ketika seseorang memiliki kemauan dan menunaikannya hanya karena ingin melakukan yang terbaik tanpa ambisi, justru energinya semakin kuat. Maksudnya, ini riset. Jadi ketika kita pengen banget jadi anak juara, yang keluar apa? Kira-kira sikap apa yang keluar ketika kita begitu? Ambisinya. Wah, ambisi, Bu. Melihat anak nggak belajar ngapain? Itu. Kita pengen punya penghasilan 20 juta. Yang keluar, Bu, Pak, penyerahan diri kepada Allah atau ambisi? Ambisi. Perbudakan, ambisi, menghalalkan semua cara. Ini riset, dia yang bilang. Ya, jadi kalau Mama dan Ibu browsing, Masih bertentangan. kenapa? Enggak juga. Enggak, ini kita berbicara secara umum. Ini karena dia yang mengatakan. Ini kan berdasarkan riset ya. Di awal gitu. Iya, ini apa? Ini kita berbicara secara umum, dia bilang begitu. Orang yang ambisi sekali, dia akan bisa menghalalkan semua cara. Tinggal nanti dia seperti apa, ambisinya sekuat apa. Tapi pada saat dia benar-benar menyerah kepada Allah, bahwa dia hanya ingin melakukan yang terbaik, kenapa dia berusaha? Kenapa aku pengen? Boleh nggak kita pengen punya penghasilan 20 juta ke atas? Boleh, 100 juta? Boleh. 10 miliar? Boleh. Boleh. Tapi beda dengan apa? Hasrat dan ambisi. Boleh. Karena cita-cita itu tinggikan. Bahkan katanya Allah apa? Kata Rasulullah, kata Nabi apa? Kalau kamu meminta kepada Allah, mintalah yang tinggi dan besar. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang sulit. 15 menit. Oke, baik. Next. Yang kedua, yakin pasti bisa atau yakin tidak bisa? Hah? Yakin pasti bisa atau yakin tidak bisa? Ya Allah, aku nggak bisa apa-apa. Itu yang harus kita lakukan. Yang bisa siapa? Allah. Ketika ibu mengatakan, "Nak, kamu pasti bisa, nak, kamu pasti bisa, kamu pasti lolos masuk UI," anak makin stres nggak? Nak, kamu nggak bisa apa-apa. Yang pandai siapa? Yang hebat siapa? Yang bisa siapa? Mintalah tolong kepada Tuhanmu. Nak. Kalau nanti gagal gimana, Mak? Nah, tidak ada orang yang gagal ketika dia berserah kepada Allah. Karena hasil itu adalah milik Allah. Ketika kamu bergantung kepada Allah, kamu sudah berhasil, Mak. Itu yang harus tanamkan. Itu yang dikatakan yakin tidak bisa. Ketika kita bilang, pasti bisa, pasti bisa. Apa katanya Hawkins tadi? Energinya akan rendah. Ibu mau naik ke depan, mau ngomong. Ayo Bu, Ibu pasti bisa Bu, mau ngomong. Di sini ada 1000 orang. Makin kita berusaha, makin gemeter nggak? Makin berusaha, makin gemeter nggak? Sampai keluarlah teori begini, anggap aja semua monyet. Pernah dengar nggak? Iya. Kalau mau naik ke depan, itu orang tua saya bilang begini katanya, kalau kamu mau berbicara di depan, kamu anggap aja semuanya ini monyet. Jadi kamu bisa berbicara, itu ada teori orang tua zaman dulu seperti itu. Apa yang kami ajarkan pada waktu itu kepada anak-anak? Nah, kamu majulah ke depan, katakan bahwa kamu tidak bisa. Kalau aku salah gimana Bunda? Tidak apa-apa nak. Kamu boleh salah nak. Kamu boleh tidak sempurna. Kamu boleh lupa. Itulah kita. Dan minta tolonglah kepada Allah. Katakan, kalau aku gemeter di mana Bunda? Katakan, aku nggak bisa ngomong, aku gemetar, tapi aku ingin melakukan yang terbaik. Apa yang dilakukan? Dia bisa naik ke depan. Hilang gak gemeternya? Karena banyak orang yang takut pada penilaian orang lain. Aduh, takut disangka gak bisa, takut dibilang jelek, betul? Orang yang menyatakan dirinya, aku gak bisa. Yang hebat itu hanya Tuhanku, hanya Allah, dan aku minta tolong kepada Tuhan. Ya, oke, next. Next lagi. Oke, karena kita tinggal berapa? 10 menit, next lagi. Oke, next lagi. Oke, di mana letak ikhtiar? Di mana letak ikhtiar? Doa. Di
Di tangan apa di dada? Di tangan. Ingat, ikhtiar itu letaknya ada di tangan, bukan di dada. Usaha itu letaknya ada di tangan. Berapa banyak ikhtiar yang adanya di sini, mati-matian di sini. Itu sebabnya capek. Ini kita berlaku untuk semua aspek ya, bukan hanya masalah bisnis. Sebagai seorang istri, sebagai seorang bapak, sebagai seorang anak, apapun kita. Yang penting mah ikhtiar. Ketika berbicara ikhtiar di sini apa di sini? Di sini. Kalau adanya di sini kita pasti capek, Iya. letih, takut, kecewa, takut gagal. Karena ikhtiarnya adanya di sini, harusnya dia di tangan. Sudah, kalau di tangan dia akan melakukan yang terbaik nggak? Lakukan yang terbaik. Karena tidak ada orang yang berserah kepada Allah, orang yang menyerah tidak akan ada kegagalan. Tapi kita gagal, nggak berhasil secara penilaian, tapi sebagai jiwa kamu sudah menjadi orang yang berhasil. Pelajaran dari kegagalan itu luar biasa. Jadi jangan anggap kegagalan itu adalah sebuah keburukan, karena bisa jadi kegagalan itu adalah sebuah keberhasilan dalam pendidikan kita. Kalau ikhtiarnya ada di tangan. Next lagi, karena sudah berapa menit? 5 menit lagi? Next lagi, nggak ada. Terus? Tidak ada. Oke, next lagi, nggak ada. Masih 10 menit. 5 menit, nggak ada. Next lagi, oke. Act differently, oke, kita lihat. Act differently artinya apa? Orang itu ada 3 yang harus berubah. Yang pertama think-nya, yang kedua feel-nya, perasaannya dia harus berbeda. Yang ketiga adalah dari think yang benar menjadi lalu feel yang benar, maka dia akan menghasilkan jangan Kak, kecepatan tadi. Dia akan menghasilkan act yang berbeda, action yang berbeda. Kita lihat ini ada dua legend in sport ya, legenda di olahraga, Michael Jordan. Apa dia bilang? Ketika saya bermain dengan Michael Jordan, kalau kemampuan sudah jelas dia lebih dari yang lain. Nah, tapi yang membuat saya terkesan dia adalah menjadi orang pertama yang datang dan orang terakhir yang keluar. Tapi ternyata bukan hanya Michael Jordan. Next kan? Cristiano Ronaldo pun melakukan yang sama. Apa katanya? Kata temannya, dia adalah orang yang datang pertama dan pulang paling terakhir. Ternyata ini berlaku. Ini menggambarkan apa? Inilah yang disebut dengan true komitmen. Ya, komitmen yang luar biasa. Kita sebagai apa kita? Mau kita sebagai seorang ayah, sebagai businessman, sebagai seorang ibu. Apa komitmen kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah? Sebagai ayah itu fungsi atau peran? Sebagai ayah itu fungsi atau peran? Suami itu fungsi atau peran? Dua-duanya. Maaf, sebagai status apa fungsi? Fungsi. Paham nggak? Suami itu status apa fungsi? Fungsi. Oke, beda nggak? Harusnya fungsi, kebanyakan apa? Status. Makanya dia tidak menjalankan fungsinya. Mohon maaf kalau di sini semuanya menjalankan fungsi ya. Tapi di luar sana banyak orang yang menjadikan dia sebagai seorang statusnya. Leader itu status apa fungsi? Maka jadilah seorang leader. Leader itu bagaimana sih? Seorang harus sabar, seorang harus menjadikan contoh yang terbaik. Seorang yang act-nya akan berbeda apa? Dalam memaafkan, dalam beri contoh, dalam berkorban, dalam murah hati, dalam mendampingi. Sebagai seorang ayah, act-nya akan berbeda. Kita nggak akan pernah menjadi orang yang lebih baik dan next level kalau pribadi kita tidak berubah. Jadi semuanya perbaiki. Ayah tuh seperti apa sih? Suami tuh seperti apa sih? Leader tuh seperti apa sih? Sikap leader tuh seperti apa sih? Sikap leader itu nomor 1 apa sih? Rendah hati, pemaaf, penyantun, berkorban. Itu mah leader. Satu aja dia nggak pegang, dia sulit akan jadi leader. Mungkin bisa pada berhasil. Oke, ukuran keberhasilannya dari apa? Ya, karena kemarin saya sudah cerita, ada seorang leader, satu hari, satu malam dia mungkin bisa mendapatkan ratusan juta. Lalu dia bilang, apa Bunda, malam ini saya dapat ratusan juta, besoknya saya sudah merasa letih lagi. Banyak orang yang kayak gitu. Hari ini dia dapat honor ratusan juta, besoknya dia udah stres lagi. Banyak yang kayak gitu. Oh banyak sekali. Maka itu harus berbeda.
action kita, next level. Ayo Kak, lagi, dream big, lagi, next lagi. What is the best business? Apa bisnis yang terbaik? Bisnis yang dijalankan. Next. Bukan yang ditanya-tanya. Bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dijalankan. Orang tua yang terbaik apa? Orang tua yang menjalankan fungsi. Suami yang terbaik apa? Bukan suami yang ngasih uang yang banyak. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menghasilkan uang serupiah pun. Jangankan 1 rupiah, menghasilkan kotoran di badannya sendiri aja dia tidak mampu. Maka lakukan saja fungsiku. Fungsi kita sebagai seorang pegawai, pejabat, atau apapun lakukan fungsinya. Maka dia sudah melakukan yang terbaik. Next lagi. Apa turun dulu? Iya. Mundur dulu. Oke, next kan? Tadi yang singa mana? Lihat, kita harus lebih baik dari siapa? Diri kita sendiri. Bersainglah dengan diri kita sendiri. Tidak perlu, itulah tadi feel bagaimana kita tidak membandingkan. Orang yang membandingkan hidupnya dengan orang lain, dia gak akan pernah bahagia dan dia gak akan pernah mendapat kebaikan. Dia akan capek. Tapi kita harus lebih baik dari yang kemarin. Dari diri kita yang kemarin. Itulah, bersainglah dengan diri kita sendiri. Ya, oke, next Kak. Baik, kita lihat dulu ini supaya tahu. Ini adalah pelatihan yang tadi saya sampaikan. Ya, bagaimana